Yang berhak menentukan ini penistaan atau tidak adalah Majelis Ulama Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Yang berhak menyatakan ini suatu tindakan penistaan agama, bukan pengadilan. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah kali ini sahabat-sahabat itu sekaitan dengan persidangan Gus Nur atau Sugi Nur dan Bambang Tri. Nah untuk kali ini sahabat-sahabat itu bukan di dalam persidangan tetapi di luar persidangan. Ya biasalah, si Ahmad Husinuddin ini kebiasaannya konferensi pers untuk ya konten lah ya, atau media penyampai informasi ke publik. Nah, tapi untuk kali ini sahabat-sahabat itu ternyata ada lagi orang baru, yaitu LBH pejabat. Nah, ada pejabatnya sahabat-sahabat, Jawara Bela Rakyat lah begitu. Nah, substansi dari apa yang disampaikan oleh pejabat ini yaitu soal MUI dan merasa bahwa MUI itu tidak seharusnya dia yang menentukan soal mubahalah sah atau tidaknya, dan juga menobatkan si Sugi Nur sebagai mujahid. Nah itu sahabat-sahabat, seperti apa videonya terlebih dahulu, mari kita lihat sama-sama sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat. Nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat walafiat. Dan nikmat terus berjuang membersamai ulama-ulama kita yang hari ini mendapatkan perilaku dizalimi oleh rejim hari ini. Hari ini adalah sidang ke-12, sidang lanjutan perkara yang membelit Gus Nur dan Bambang Trimulyono. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini hadir aktivis dari LBH pejabat. Ada pejabat ya, pengacara Jawara apa? Bela umat, bela rakyat gitu ya. Kalau di pusat saya kenal dengan Ustadz Eka Jaya, dan ternyata ini ada Ketua DPD dari Jawa Tengah. Nah untuk itu kita beri kesempatan dulu kepada beliau untuk menyampaikan pandangannya untuk membela Gus Nur dalam perkara ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Abdul Hamid selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah, pengacara dan jawara bela umat DPD pejabat Jateng, yang diketuai oleh DPP Pusat Bang Haji Eka Jaya beserta pembina DPP Pusat Bang Egy Sujana, yang beliau juga hadir di agenda hari ini. Kemudian juga ada saksi ahli kemarin dari penasehat DPD pejabat Jawa Tengah, Dr. Muhammad Taufik Esa M.Hum, itu adalah penasehat kita di DPD pejabat Jawa Tengah. Untuk itu selaku Ketua DPD Pejabat Jawa Tengah, selama menyimak mengikuti persidangan sampai putaran yang ke-12 ini, saya melihat ini adalah banyak sekali kelucuan-kelucuan, skenario-skenario yang menistakan hukum yang ada di Indonesia. Pertama, bahwasanya Gus Nur melakukan mubahalah itu sesuai dengan syariat Islam. Bahkan ada dalilnya. Monggo yang mau punya Al-Quran saat ini dibuka di Al-Quran Al-Imran, Quran surat Al-Imran ayat 61. Di situ ada dalil mubahalah. Kemudian yang kedua, bahwasanya sangkaan yang disampaikan kepada Gus Nur melakukan tindakan penista agama atas aktivitas melakukan mubahalah itu salah besar. Itu namanya in prosedur, ilegal, tidak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, yaitu melakukan penistaan hukum. Maksud saya apa? Maksud saya seorang penguasa hukum tidak pernah bisa memperlihatkan bahwasanya yang berhak menentukan ini penistaan atau tidak adalah Majelis Ulama Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Yang berhak menyatakan ini suatu tindakan penistaan agama, bukan pengadilan.
Untuk itu maka saya memastikan bahwasanya pelaksanaan terhadap sidang dari pertama sampai ke-12 hari ini gugur karena masih ada satu syarat yang merupakan prosedur. Bilangnya ini negara hukum, tetapi masih ada satu yang tidak bisa ditampilkan dalam proses yang sebelumnya bahkan sampai yang akan datang, yaitu fatwa MUI tentang pernyataan Gus Nur merupakan penistaan agama itu tidak ada. Untuk itu kami selaku Ketua DPD Pejabat Jawa Tengah mendukung Gus Nur adalah seorang mujahid, Gus Nur adalah seorang pembela kebenaran, Gus Nur adalah membela rakyat Indonesia atas kezaliman dipimpin oleh penguasa-penguasa yang improsedural. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Demikianlah merupakan pernyataan sikap singkat kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Siapa yang bertakwa maka Allah akan memberikan jalan keluar. Mudah-mudahan Gus Nur selalu diberi ketabahan, kebesaran hati, dan semua umat Islam di sini akan terlepas keluar dari rezim yang Islamfobia, yang takut khawatir terhadap umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Oke, sahabat-sahabat, kita sudah lihat ya videonya bagaimana pejabat ini berorasi politik ya, dan menekankan bahwa masih ada salah satu syarat yang belum terpenuhi di persidangan, yaitu belum ada MUI, ya kan itu. Nah, tetapi kita mau sampaikan bahwa saksi agama yang didatangkan oleh ahli agama ya, yang didatangkan oleh jaksa penuntut umum sudah menjelaskan bahwa sebenarnya dia juga bagian dari MUI, tetapi kehadirannya untuk menjadi saksi di persidangan ini tidak atas nama MUI. Walaupun misalnya banyak kutipan-kutipan yang dia gunakan dari hasil MUI itu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kenapa saksi ahli agama tidak menggunakan atas nama MUI? Karena dia sudah menjelaskan bahwa ini adalah keagamaan dan spesifikasi keilmuan, sehingga dia mewanti-wanti jangan sampai ini akan merembek kiri kanan kan. Ada MUI-nya lagi, ada ini, dan bisa jadi dia bukan tidak mau menggunakan MUI-nya, tetapi dia dalam konteks menjaga agar ini tidak melebar, karena jangan sampai salah dituduh lagi bahwa lihat itu MUI yang mengeluarkan mengirim orang fatwa gitu. Nah, itu semua yang dia harus tindakan. Saya kira sepakat lah, walaupun dia orang di dalam dan menggunakan data-data yang dari MUI itu keputusannya, tetapi dia tidak menggunakan itu. Artinya dia bertanggung jawab secara keilmuannya, secara pribadi keilmuannya, karena dia akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sekaitan dengan soal pandangan si LBH pejabat ini, ya sah-sah saja kalau dia memberikan komentar bahwa seperti kenapa ini tidak dihadirkan. Ya, saya kira akan kembali semuanya kepada majelis hakim sekaitan dengan pertimbangan-pertimbangan. Apakah itu pertimbangan keilmuan, kan itu yang pada intinya bahwa majelis hakim saksi fakta dan saksi ahli itu merupakan adalah alat bukti yang kuat yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Bukan dalam kerangka lembaga apa yang mengeluarkan itu, tapi saksi ahli dihadirkan itu dalam kerangka untuk mendapatkan pertimbangan keilmuan, ya kan? Nah, itu sahabat-sahabat, sama dengan beberapa pernyataan bahwa profesor itu tidak harus gelarnya prof, dokter juga itu sebenarnya bisa jadi profesor, kan begitu sahabat-sahabat. Artinya soal apa yang menjadi kesaksian para saksi ahli ini itu akan menjadi bagian yang dipertimbangkan.
tidak melihat dari background mana, apa lembaga mana yang akan mengeluarkan fatwa-fatwa itu, tetapi majelis hakim mempertimbangkan kadar keilmuan, ya kan? Jangan sampai, coba bayangkan sahabat-sahabat, kalau misalnya mendatang MUI mengutus office boy yang kerja di mana, di MUI, kan aneh. Kalau kita mau berdasar pada lembaga, tetap karena dia tidak berdasar pada lembaga, dia berdasar pada spesifikasi keilmuan dalam rangka untuk mempertimbangkan apakah itu sah sesuai dengan keilmuan agama. Nah, saya kira itu tujuan utamanya, sahabat-sahabat. Saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.